Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang satu materi terakhir di semester 2, yaitu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memahami keberadaan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dirunut dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat berbunyi bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia, yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai pada pasal 18 Undang-Undang 1945 ditegaskan bahwa keberadaan daerah dan pemerintah daerah. Intisari dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah bahwa Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah dan provinsi. Dari provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintah daerah yang mengatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, DPRD dipilih melalui pemilu dan setiap daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan. Sekarang kita akan membahas terkait otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Otonomi daerah di Indonesia diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tujuan dari otonomi daerah sendiri adalah untuk pengembangan kehidupan demokrasi, pemerataan wilayah daerah, dan keadilan nasional. Asas yang berlaku dalam otonomi daerah ada dua, yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi di sini adalah wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusannya sendiri. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur atau wali kota maupun bupati. Sebelum adanya otonomi daerah, pemerintahan lama di Indonesia melaksanakan sentralisasi, yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat berdasarkan aspirasi rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika otonomi daerah adalah peran daerah di masa saat ini dalam kerangka Negara Republik Indonesia, sekarang kita akan membahas peran daerah di masa lampau dalam perjuangan Indonesia, yaitu meliputi perlawanan rakyat dari beberapa daerah, meliputi perlawanan rakyat Maluku, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Aceh maupun perlawanan kaum Padri. Peran daerah di masa lampau juga meliputi Sumpah Pemuda, BPUPKI, proklamasi, dan juga PPKI. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal. Yang pertama adalah setiap daerah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran yang berbeda. Bandingkan peran Bali dengan peran Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Ketika ada soal pertanyaan bandingkan peran Bali dengan peran Papua, yang pertama yang harus kita bahas adalah peran Bali. Bisa kita bahas terkait potensi alam Provinsi Bali. Potensi alam di Bali lebih besar dari sektor pariwisata karena didukung dengan adanya kondisi alam yang berupa pulau di bagian tengah Indonesia. Dan juga Bali memiliki sumber daya alam yang unik dan potensial bagi pembangunan. Setelah kita membahas potensi alam wilayah Bali, kita akan membahas secara fisiografi dari wilayah Bali. Yang pertama adalah pegunungan vulkanik. Di sini di daerahnya terdapat persediaan air yang cukup baik. Selanjutnya adalah dataran rendah aluvial. Pada dataran rendah aluvial dilandasi oleh breksi yang kedap air, dan di bagian ini sulit untuk penggalian sumur yang menyediakan air bagi kepentingan rumah tangga.
Dan yang terakhir adalah bagian non-vulkanik. Setelah kita membahas Provinsi Bali, sekarang kita jabarkan terkait Provinsi Papua secara fisiografi. Yang pertama, Papua terdiri dari rawa, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan tinggi. Di Papua sendiri memiliki dua sungai utama, yaitu Membramo yang mengalir ke utara dan Sungai Digul yang mengalir ke selatan. Potensi sumber daya sungai untuk membangkit tenaga listrik sangat besar berada di Provinsi Papua. Selanjutnya, kita membahas terkait sumber daya alam dari Provinsi Papua. Sumber daya alam galian banyak dijumpai di Papua. Bahan galian utama di Papua adalah minyak bumi dan tembaga. Setelah kita jabarkan antara Provinsi Bali dan Provinsi Papua, kita berikan intisari untuk menjawab dari pertanyaannya, yaitu meskipun Bali dan Papua memiliki sumber daya alam yang berbeda, akan tetapi dua daerah ini memberikan kontribusi besar bagi Indonesia, yaitu Bali dari sektor pariwisata, sedangkan Papua dari sektor pertambangan. Pertanyaan kedua adalah, keragaman bukanlah hal yang harus diperdebatkan, akan tetapi dapat dipadu-padankan sehingga menciptakan sesuatu yang indah disebut dengan persatuan dan kesatuan. Konstruk kembali sikap kalian sebagai generasi muda Indonesia dalam memahami makna persatuan dan kesatuan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menjawab pertanyaan konstruk kembali sebuah sikap yang harus kita lakukan, pertama kita berikan pendahuluan terlebih dahulu berupa beragamnya kebudayaan bangsa Indonesia menjadi satu kelebihan yang mungkin tidak dimiliki negara-negara lain. Untuk menjaga keberagaman ini terdapat beberapa perilaku yang perlu dikembangkan, yaitu di sini baru kita jabarkan perilaku yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mencari tahu dan memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, berusaha untuk belajar, bahkan jika perlu menguasai beberapa seni budaya yang terdapat di tanah air. Yang ketiga, selalu bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Yang keempat, memilah budaya asing yang pantas dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dan yang kelima adalah menjunjung tinggi toleransi antar suku, agama, dan antar golongan. Selanjutnya, silahkan dikerjakan beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, deskripsikan bagaimana dampak pelaksanaan sentralisasi bagi Indonesia. Yang kedua, etnosentrisme merupakan paham kelompok yang menganggap kelompoknya paling baik. Konstruk ulang perilaku terpuji untuk menghindari adanya paham tersebut di era global ini. Dan yang terakhir adalah norma yang paling mendasar adalah norma agama. Deskripsikan tentang norma agama dalam lingkungan bermasyarakat. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.